menyampaikan safety induction kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih telah memilih hotel kami sebagai tempat diselenggarakannya acara Anda. Kami memastikan bahwa seluruh ruang meeting kami telah dilengkapi alat penanganan kebakaran seperti heat detector, smoke detector, sprinkler, alarm, fire extinguisher, hydrant box, dan tangga darurat. Beberapa hal yang dilarang di ruangan ini. Dilarang merokok, kecuali di tempat yang telah disediakan. Dilarang memindahkan alat penanggulangan bencana tanpa seizin pihak hotel. Dilarang menggunakan lift pada saat keadaan darurat. Mohon perhatikan rute evakuasi yang kami sediakan. Jika terjadi keadaan darurat, mohon Bapak dan Ibu mengikuti arahan dari petugas krisis manajemen tim menuju pintu darurat keluar gedung, melalui tangga darurat, dan berkumpul di titik kumpul yang telah kami sediakan. Saat ini Anda berada di ballroom lantai F. Jika situasi darurat terjadi, segera meninggalkan ruangan untuk menuju ke arah pintu darurat terdekat yang terdapat di lantai ini. Mohon Bapak dan Ibu perhatikan video simulasi berikut ini. Terima kasih di atas kunjungan Anda di Haris Hotel, Cibinong City Mall Bogor. Di sini tempatnya berkumpul, di sini tempatnya berbagi, kita saling bertukar pengalaman, hilangkan beban sejenak, lepaskan penat di kepala. Sainsnya memang serius, tapi ngobrolnya tetap santai. Di manakah itu berada? Di mana bisa kau temukan? Di mana lagi kalau bukan di Ngomik? Ngobrol mikro biologi di Ngomik. Asik. Baik, beri sambutan yang mulia Mas Syahril. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Akan mengenai pengujian konform, kemudian ekoli dan Monas dengan metode penyaringan. Sebenarnya ini sudah sering di maaf ya, saya langsung aja nih ya, sudah sering dikerjakan oleh Bapak dan Ibu ya, tentunya sudah tidak lagi asing, tetapi saya ingin menjelaskan sedikit tentang pertanyaan. Saya mungkin lebih baik di bawah aja Pak. Boleh Ibu, boleh, silakan. Di sini juga banyak teman-teman saya sapa ada teman-teman asesor ya, pakar-pakar juga nih. Saya sebenarnya mungkin nanti kita berdiskusi bersama ya. Kita akan berdiskusi mengenai pengujian mikrobiologi untuk metode penyaringan. Nah, ini acuan yang digunakan peraturan BPOM ya, kemudian SNI 3554, kemudian ISO 9308,
ISO 16266, kemudian SNI 1133. Nah ini mungkin sudah tidak asing. Nah ini saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai peraturan yang ada, ya, peraturan Badan Pengawas. Walaupun sekarang ini belum terbit, tapi sedang direview, ya, dan selama review itu belum keluar, hasilnya peraturan itu belum keluar, maka ini masih berlaku, ya, walaupun ini sudah lebih dari 5 tahun, ya, 2019. Nah, di situ di dalam perba ini apa itu pangan? Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan: 1. Adanya cemaran biologis, 2. Cemaran kimia dan benda lain, ya. Nah, yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, ya, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi. Tuh, yang ada di perbanyak. Jadi cemaran di sini tidak hanya biologis saja. Di kategori pangan, ya. Nah ini kalau teman-teman mau lihat, gitu ya, pas saat dapat sampel, bingung ini masuk kemana nih persyaratannya? Lihat di kategori pangan yang baru, yang nomor 13 tahun 2023. Nah di situ misalkan dapat sampel baru, ya, lihat ini masuk kemana nih? Lihatnya buka kategori pangan itu. Oh dia masuk ke kategori sekian. Oh lihat ini persyaratannya berapa? Apa AW-nya tinggi atau apa seperti apa, ya? Seperti nomor 13, ya. Ada 16 kategori persyaratan di sini. Ya, 16 kategori pangan. Nah, yang akan dibahas di kita adalah yang dengan metode penyaringan, ya. Metode penyaringan hanya ada air mineral alami dan sumbernya. Nah, kita lihat yang olahan, ya. Jadi N itu kalau N-nya 5 berarti diambil 5. Dilakukan pembuktian produksi gas dan gas ini. Nah, E. coli, perbedaan E. coli di sini, ya, E. coli. Nah, ini kalau Pseudomonas, ya, medianya adalah Pseudomonas ditambah CR. Kemudian ada Kings B, lebih banyak, ya, kalau, ya, dan E. coli. Di sini, ya, kita lakukan penyaringan dengan alat penyaring, ya. Kemudian membrannya kita letakkan di media CCA. Selanjutnya diinkubasi, ya, pada 21 plus minus 3 jam, pada 36 plus minus 2 derajat Celcius selama 21 plus minus 3 jam. Setelah itu diamati adanya warna pink atau merah dan biru, ya. Diamati karena dia itu diameternya biasa diameter dari membran itu kecil, maka batasannya hanya 10 sampai 100 pembacaannya. Hasil dinyatakan dalam 2 angka. Nah ini adalah
gambaran di bawah ini ya, ada E. coli yang sebelah kiri dia tampak biru, kemudian ada yang berwarna merah itu adalah coliform. Bakteri coliform dia akan berwarna merah muda sampai merah, bakteri E. coli berwarna biru tua hingga ungu. Kemudian dari situ untuk melihat bahwa dia itu benar-benar E. coli, ambil 10 koloni dari koloni merah muda sampai merah dan ini untuk coliform ya, dilakukan uji oksidase bakteri coliform, oksidase negatif. Nah di sini dalam menghitung kalau untuk coliform berarti yang biru dan merah itu dihitung, ya. Nah ini adalah komposisi daripada CCA, ya, yang ada di ISO. Karena ada pabrikan-pabrikan lain menjamin bahwa media yang kita gunakan, ya, media yang kita gunakan kita buat itu karena satuannya tadi itu adalah per 250, maka dia yang disaringnya 250. Kalau satuannya per 100, maka yang disaringnya 100. Jadi satuan ini sangat penting, ya. Jadi kalau nanti misalkan di sini di persyaratan ini diperbanyak ada satuannya itu bukan yang penyaringan ya, misalkan per gram, maka yang dikayakan adalah per 1 gram. Nah hal yang harus diingat, memang di ISO itu boleh pengkayaan itu menimbang 1 gram, tapi secara logika gini, kalau teori kemungkinan terambilnya sangatlah kecil, ya. Jadi janganlah menimbang sampel yang kemasannya misalkan 2 kilo kita hanya 1 gram. Jadi tertinggi kalau dipastikan dia pseudomonas. Tapi kalau yang berpendat warnanya tidak biru hijau, ditekankan lagi kalau kita mau konfirmasi sebaiknya kita ke media umum dulu, kita isolasi di 11133 ya. Sini ada yang harus lihat ada peralatannya ya, kita harus pastikan menguji quality controlnya itu untuk batch-nya itu kan, kalau berbeda batch itu ada lagi ISO-nya 13843 ya, pengolahan ketentuan seperti apa. Jadi peraturan yang ada ini mohon digunakan sebagai acuan kita. Pas banget gitu. Dampak regional itu sendiri dan kemudian juga jadi saya singgung sedikit bahwa di sini untuk morfologinya sendiri ini termasuk dalam famili Legionnaceae ya, dengan berbentuk batang dan satu bakteri lingkungan ya, yang mungkin nggak jauh berbeda seperti mungkin kayak E. coli. E. coli juga banyak ditemukan di lingkungan. Untuk habitatnya sendiri ini bisa ditemukan di habitat buat dia itu mampu membentuk biofilm ya untuk Legionella pneumophila di gen P2P ya pada tahun 2021. Besar saya bagi jadi 4. Jadi salah satunya yang paling utama itu adalah menghirup uap dalam bentuk aerosol dari manusianya. Jadi kalau untuk dari lingkungan ini biasanya sangat rentan menginfeksi, terutama untuk dibagi menjadi 2 kelompok besar seperti yang tadi awal saya bilang di lingkungan perhotelan karena sering terjadi outbreak juga di sana. Jadi ini hanya pada sampel air yang untuk yang lingkungan ya. Bisa jadi Bapak Ibu bisa ngambil dari usap, baik usap AC. Lingkungan ini terutama untuk air, Bapak Ibu bisa mengacu ke SNI yang sebetulnya harus disimpan di dalam toolbox, segera dibawa ke kemudian tergantung Bapak Ibu nanti mengacu kemana. Kebetulan di sini untuk putusan Menteri Kesehatan ini tahun 2003 itu nomor 15 bisa menggunakan dari sampel air, bisa menggunakan uji agglutinating latex, menggunakan real time PCR, tapi tergantung Bapak Ibu
bisa metode. Kelebihannya kita bisa membedakan mana sel hidup dan mana sel mati. Tapi dengan membersihkan penampungan ya, kemudian juga melakukan rutin pemeriksaan. Beberapa persen bisa menyebabkan legionellosis, terutama dari legionella. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya kembalikan. Apa di sini Bu Eni, Pak Anton. Sebenarnya yang baik-baik ada tapi tidak kita bicarakan hari ini. Dan ini adalah laporan dari apa yang tampak padahal kalau dari segi 01 selnya belum lengkap, belum sempurna karena intisannya masih yang mana-mana tidak terbungkus dengan baik dalam selaput. Hamil dan kapan bisa tumbuh, bisa banyak. Jadi datang jumlahnya berapa, nanti karena penanganan yang buruk dia disampaikan. Oke. Nah, satu lagi boleh diklik. Ini memang sebetulnya tidak semua orang mikroorganisme. Karena kan emang enggak hidup-hidup amat gitu ya, hanya hidup di dalam sel hidup. Ya. Jadi dia sering ada di dalam bakteri. Jadi bukan karena lebih penting, tapi karena manusia belajar lebih banyak, karena itu kita mengerti lebih banyak tentang bakteri. Nah, kalau kita lihat posisinya bakteri ada di gram negatif, di gram positif, kita membedakan atas dua itu. Bisa juga kita bedakan apakah dia membentuk spora atau tidak. Ya, tadi menjadi menggumpal, kita sebut itu yogurt, beneficial. Tapi kalau kita menggumpal karena bakteri-bakteri lain yang gumpalnya mungkin tidak se-smooth si yogurt tadi, maka kita sebut kerusakan atau spora. Bisa karena penggumpalan, bisa karena bentuknya lendir. Ada juga yang paling kita tidak suka yaitu mereka yang patogen. Ada patogen itu luar biasa banyaknya. Tentu saja Bapak Ibu tadi dari Lab Esda misalnya menghadapi banyak sekali patogen atau komplain banyak patogen, termasuk yang menular misalnya. Kalau Bapak Ibu di industri pangan mungkin yang concernnya patogen-patogen yang bisa. Oke, nah seringkali Bapak Ibu lakukan pengujian dan banyak ahlinya bicara tentang bagaimana bakteri mesti menguji. Mengapa kita menguji mikroorganisme khususnya bakteri dalam air, dalam pangan, dalam lingkungan? Satu biasanya kalau itu ingredient, biasanya Bapak Ibu pengen tahu ini ingredient cocok nggak untuk saya pakai untuk produk desa, memenuhi nggak atau sesuai nggak dengan peruntukan yang kita mau, atau itu melihat produk saya ini sudah comply belum dengan standar yang diciptakan pemerintah atau internasional atau mengimportkan. Yang lain lagi ada kadang-kadang cuma pengen tahu seberapa baik atau buruk sih penanganan. Kalau Bapak mengukur ALT, saya kan nggak mengindikasi apapun, tapi itu menunjukkan seberapa kotor, seberapa jorok, seberapa baik kita lakukan tapi itu kotor, pasti jumlahnya akan lebih besar. Termasuk kalau ada fekal kontaminasi dari tinggi di sepanjang rantainya. Yang terakhir seringkali adalah untuk safety. Walaupun safety-nya kalau kita mendengar tadi kan kita bicara patogen yang safety-nya kaitannya dengan misalnya pangan bisa, tapi bisa yang dimakan, tapi bisa juga karena media lain misalnya kelompokan ini tidak terlalu lazim, tapi untuk pangan dan air biasanya kita bagi tingkat kepentingan pengujian jadi 3. Yang satu adalah mikrobiologitas. Apa itu? Tadi gambaran umum apa yang terjadi pada produk. Jadi ALT, total spora, total apa tidak ada mikroba spesifik yang dituju. Kalau Bapak Ibu bilang ALT tinggi, itu tidak bilang apapun tentang misalnya apakah dia akan menyebabkan sakit, tidak. Tapi mungkin cepat busuk bisa, misalnya ya. Itu namanya utility. Yang kedua adalah indicator atau indikator. Indikator saat ini yang dipahami atau perkembangan pengetahuannya adalah dia mengindikasikan fekal kontaminasi dari ginjal. Dengan menguji indikator kita bisa menduga bahwa ada patogen di situ. Tapi saat ini kebanyakan orang di dunia pangan tidak lagi menyepakati hal tersebut. Yang terakhir memang kita menguji patogen. Patogen apa itu? Apakah patogen itu penting dalam penyakit yang disebabkan ketika tertelan atau ketika tadi terpercik ke wajah kita atau terhirup oleh kita. Jadi biasanya kalau menguji yang makin berbahaya atau berbahaya, mestinya memang persyaratan harus ketat, gitu ya. Oke, mari kita klik. Nah, saya hanya akan mereview ini secara singkat, nanti ahlinya di sini saya lihat. Secara
dia makan ramusa enggak, dia bikin asam enggak. Bapak bisa lihat ya. Jadi berdasarkan sifat biokimiawinya, Bapak itu bisa menghitung dengan satu misalnya ada MPN. MPN biasanya kita terapkan ketika jumlahnya kita juga dikit. Karena jumlahnya dikit, kalau kita planting pasti nggak dapat. Oleh karena itu kita juga dengan statistik. Itu yang statistiknya. Kalau jumlahnya besar, umumnya kita akan melakukan pemungutan atau planting. Karena udah banyak, jadi tinggal dihitung. Bapak Ibu mengejarkan dan di planting pada media yang memang tepat, kemudian dihitung. Atau ada juga cara cepat kalau tujuannya. Saya balik ya. Nomor satunya yang paling sederhana dengan mikroskopis. Ini tidak terlalu akurat, tapi kalau itu digunakan secara rutin sebagai protokol yang menginginkan kecepatan, maka itu bisa dihitung dengan hemositometer atau dengan ya, Bapak itu tahu sekarang ya udah kalau nunggu bakteri yang nunggu kelamaan kita bisa tes karena dia mengandung DNA yang umumnya unik untuk bakteri tertentu. Jadi ada sequence atau urutan dari bahasanya yang biasanya unik untuk bakteri tertentu sehingga kita gunakan sebagai pancing. Sebenarnya itu memancing antibody namanya immunoassay, disinggung ya beberapa. Saya akan bicara 3 saja. Yang pertama adalah Legionella, sudah banyak, saya tidak akan mengambil waktu banyak. Ada yang double, mungkin benar-benar tidak bisa. Bakteri ini tipis ya, pleomorphic. Apa artinya pertanyaannya baik? Mungkin nggak bentuknya berubah? Betul, Legionella itu mungkin berubah bentuk karena dia sebenarnya adalah pleomorphic. Jadi dia bisa berubah bentuk. Kadang-kadang bisa tampak pendek, kadang lebih panjang. Itu salah satu nature batang, basilis namanya ya. Dan sebetulnya dia karena gram negatif dia punya 2 membran besar. Sama semua gram negatif lainnya punya pili atau bulu-bulu pada selnya, protein, dan kebanyakan mirip seperti vibrio, punya flagellanya cuma satu, jadi seperti sperma, seperti itu semua kan ada ekornya atau flagella. Dia adalah patogen melalui respirasi. Sudah kita ketahui sejarahnya menyebabkan sakit kebanyakan adalah melalui menghirup ya. Nah, bakteri ini sebetulnya ditemukan bisa tumbuh dengan baik pada tap water, pada air keran, ya, pada sumber-sumber air, dan bisa, dan yang lebih jahat saya tidak sampaikan di dalam materi ini, dia bisa tumbuh di sel makrofag kita, sel fagosit kita. Jadi kalau sudah masuk memang bikin sakitnya parah karena kita nggak bisa melawan sel fagositnya, bukan melawan malah ditumpali dia. Jadi kayaknya orang makhluk yang strive atau tumbuh dengan sangat baik, tapi ternyata kalau di lab dia rewel banget ya. Kalau di lab rewel makanya biasanya perlu ada tambahan sistik atau tambahan air dan lain-lainnya kadang-kadang. Nah, jadi di satu sisi dia bisa tumbuh dengan sangat mudah di tempat-tempat yang sepertinya tidak kaya gizi, tapi ternyata kalau di dalam lab dia perlu Legionella yang telah ditemukan dari manusia sehingga juga patogenik ya. Ada 18-an jenis spesies, tapi masing-masing ada yang serotipnya banyak. Ya, tadi saya dengar disebut Drosophila, itu mungkin tidak sama. Maka kita sebut itu paling sering ditemukan, paling sering dikaji orang. Ada juga yang diisolasi hanya dari lingkungan dan belum pernah ada ditemukan dengan misalnya penyakit. Jadi ini bukan berarti tidak patogen, kan belum pernah ada ketemu isolasi dari manusia. Jadi cukup banyak ya jenisnya ternyata atlet. Oke, dari mana? Nah, biasanya memang air alami mengandung Legionella, tapi biasanya dalam jumlah dikit. Pada sungai, pada danau, reservoir. Air umumnya jumlahnya normalnya tidak banyak. Yang lebih banyak biasanya adalah pada sumber air yang dibangun manusia. Build manusia misalnya tower pendingin, kondensor, sistem dispan, kalau ada air panas air dingin, ini banyak sekali flourish atau tumbuh yang stagnan, tidak mengalir. Terutama kalau suhunya suhu kamar, Indonesia kalau suhunya kamar. Oke. Kemudian air tersebut teraerosolisasi. Apa itu? Ya kalau bikin semprot, air mancur kan air
di hospital. Jadi itu jarang sekali, itu hanya pada kasus khusus di mana orang yang sudah sakit. Jadi itu orang yang memang tidak sehat. Boleh dikit lagi. Oke, nah penyakitnya disebut sebagai LD, Legendary Disease atau legionellosis, ya. Mirip seperti flu, ada yang menyebutnya sebagai poniac fever, poniac, atau ada sejarahnya pasti. Tetapi justru biasanya kalau tidak terlalu severe, disebutnya sebagai terlalu parah, disebutnya sebagai poniac fever. Dan mendapatkan tempat free legionella itu nyaris sulit, agak sulit, ekstensif itu mungkin agak sulit. Dan juga kalau di pool tempat florinya, kalau makin jauh juga pasti konsentrasinya tidak akan. Oke, jadi mestinya monitoring vigilant terjangkauan surveillance, pengujian secara rutin bisa dilakukan untuk bisa tahu kapan dia mencoba atau mulai naik jika melakukan sesuatu. Oke, elimination unlikely sebenarnya. Oke, nah bagaimana dengan berapa sih yang dianggap oke? Sudah tidak ada konsensus yang banyak tentang level. Ya. Biasanya ikut dengan CMU. Idealnya kalau ada air yang tidak yang akan dikonsumsi, biasanya pasti akan mencapai kurang dari 1 CMU per ml. Karena memang sudah melalui banyak treatment. Oke. Nah, beberapa daerah atau negara mungkin memiliki standar yang berbeda-beda. Nah, kita lihat klik ada rekomendasi rasanya. Nah, ini dia adalah dari American Industrial Hygiene Association. Ada guideline sebetulnya. Monitoring, lalu kalau monitoring yang tidak menyenangkan hasilnya, kita bisa lengkap, tapi kayaknya akan boring. Jadi saya akan menunjukkan saja secara konvensional pengujian legionella itu memang amat sangat time consuming. Jadi biasanya memang tergantung. Kalau kita menguji potable water yang mestinya treatmentnya sudah ada, kemudian bakterinya ya, yang lebih kecil dari ini. Dan mungkin tadi saya juga tidak aware hasilnya, dan mungkin yang paling ahli ya koloni yang pertama biasanya dilakukan eksaminasi kultur, dan biasanya setelah 72 sampai 96 jam. Jumlah yang tinggi, kadang-kadang ibu bapak harus melakukan acid treatment atau heat treatment. Ya. Detailnya kayaknya juga ada di slide yang awal saya. Kalau moderate bisa langsung filtrasi, kalau low tidak perlu filtrasi. Jadi kalau jumlahnya dikit, ya kita jadi bapak tahu kalau menganalisis memang sangat tergantung. Kalau jumlahnya dikit kita nggak mungkin nanti udah capek-capek juga menangkap. Ya, sehingga kita perlu menyalinnya, sehingga kita lupa kita bersama. Dan memang kalau kita nggak terang beneran seperti potongan gelas sebenarnya. Dan itu adalah gambar juga. Jadi media yang dipakai biasanya 3 ya, 1 hancur, lalu di situ ada splash air ya, dan dropletnya yang kalau Panisibulbacillus dia memang sangat tahan panas. Nggak hanya tahan panas, dia tahan asam. Panisibulbacillus dia termoacidophilic karena dia tahan panas, tahan asam. Perlu apa? Oleh karena itu dia kemudian dikasih nama baru tahun 1992 Panisibulbacillus karena adanya yang unik juga membrannya, walaupun sekarang kita tahu tidak semua mengandung asam lemak omega ini. Ini yang tidak lazim ditemukan di bakteri. Omega citrulacil atau citrulactil, asam lemak itu yang merupakan keunikan bakteri ini. Genusnya dulunya cuma ada 3, tapi saat ini ada sekitar 22, bisa jadi lebih kalau sudah keluar. Boleh diklik. Nah ini dia, ini baru separohnya, ada 22, ada berbagai Panisibulbacillus. Kalau Bapak Ibu perhatikan saja pada sumbernya, kebanyakan memang dari minuman pH rendah yang ditreat dengan panas, atau dari lingkungan, dari soil, dari tanah, dan seterusnya. Ya, jadi environment itu sumber bacillus, dari dulu kita tahu Panisibulbacillus. Kemudian Bapak bisa melihat, kalau bisa lihat memang range temperaturnya cukup luas, optimalnya biasanya cukup tinggi ya, ada beberapa yang tidak, tapi umumnya optimal bisa 50, 55, artinya kalau kita pasteurisasi mungkin dia masih beberapa masih ada yang bertahan.
Dan di paling kanan di situ ada 2 macam omega asam lemak dalam membrannya, either siklohexana atau siklopeptan 7 atau 6 karbon. Mari kita klik sebelah slide-nya lagi, masih serupa, tidak dihafal, nggak ada ujiannya. Tapi maksud saya bahwa ternyata dia memang punya keunikan, makanya dia dipisahkan dari si bacillus. Mari kita dari tangan saya geothermal pool, ya, pantas ya, wajar ya di sumber air panas, mungkin bakteri-bakteri yang tahan panas ada di sini. Oke, kok bisa masuk ke makanan kita? Mari kita klik lagi. Nah, tadi dulu, ini dulu. Nah, pada awalnya semua sepakat semua yang mengandung asam lemak omega inilah yang masuk alisiklo. Tapi setelah 22 tadi ditemukan, ternyata beberapa tidak punya. Tapi tetap fenotipiknya sama. Jadi gennya sama, cuma ternyata dia tidak memiliki komponen asam lemak yang sama. Klik lagi. Nah, jadi pertama kali orang melaporkan alisiklo namanya masih bacillus. Tahun 82 masih disebut sebagai bacillus acidoterestris. Ini ada di Jerman. Kemudian beruntun laporan-laporan itu ya ini kayak bakterinya sama nih, gitu ya. Dan kasih tanah atau tidak dicuci atau gunakan si boekolnya. Jadi baunya katanya antiseptik, bau medicinal, ya. Bau nggak enak, saya nggak tahu bapak ibu ada yang dari rugi duit banget, mungkin, tapi tidak menyebabkan sakit. Jadi so far orang membentuk spora, tapi dia tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Pernah ada satu isolasi bakteri ini dari masalah yang merekomendasikan metode konvensi dijabarkan dalam metode tadi biasanya bisa direct enumeration atau kuantitatif dengan filtrasi. Dan tadi saya bilang orang menghitung dengan metode konvensional juga akan bicara tentang E. coli. Kayaknya kalau ini nggak usah dijelaskan, semua sudah kenal. Dan teman kita di tubuh kita ada miliaran, kita banyak membawa E. coli dalam tubuh kita ya. Gram negatif, maka tidak untuk spora, jadi mirip kayak jalan tadi. Motil dengan, nah ini beda. Kalau tadi flagellanya cuma 1 TXP4, tadi seluruh tubuhnya penuh dengan flagella. Jawab dalam kerja karena seluruh dunia perlu dengan bintang. Biotipe biasanya yang paling mudah adalah menguji dengan biotipe infiknya ya, semua yang dilihat pasti tahu udah Red, Osmos Tower dan Citrat. Yang tipikal adalah yang plus minus, tapi memang sebetulnya namanya juga bakteri atau kalau itu pasti ada yang lain dikit ya. Jadi sekitar 5%-nya tidak ini mikroba kuno, takutnya di paling akhir ya, padahal 10 tahun 1900 saja orang sudah kenal bakteri ini. Dan pada waktu awalnya orang malah mengira semua E. coli baik-baik, ya, karena memang ini adalah mikroba yang paling banyak ditemukan dalam usus kita, juga usus hewan udara panas. Kalau kita bicara sebagai bakteri, dia sudah luar biasa di oprek sama manusia, seluruh sequence genomnya sudah diketahui. Kalau bapak ibu ada yang diabetik dan dicek insulin bapak ibu itu hasil produksi E. coli. Jadi rekombinan gennya dari manusia masukkan E. coli, karena nggak ada manusia yang mau jadi insulin kan ya. Jadi kita sudah minta tolong lama pada E. coli untuk menghasilkan. Tapi untuk hari ini kita tidak bicara tentang kita akan lebih belajar. Jadi pada awalnya orang mengira kalau kita bisa menemukan E. coli yang biasa yang di usus, maka kita bisa memprediksi ada cemaran patogen. Konsep itu pada awal sebentar nggak seperti itu. Tapi kita lama-lama orang sudah tidak lagi menyepakati. Jadi kenapa? Karena kadang-kadang ada E. coli tapi tidak ada patogen. Atau sebaliknya kita ada E. coli tapi ada salmonella. Karena jadi kita nggak bisa dong. Oleh karena itu saat ini E. coli diuji untuk melihat apakah dia pernah bersinggungan dengan ginjal. Bukan karena dia berkomunikasi dengan patogen. Kalau kita mau tahu dia patogen atau tidak, ya ujilah patogen tersebut. Ya. Karena kita nggak bisa memprediksi keberadaan patogen melalui keberadaan si. Jadi saat ini accepted bahwa merupakan apalagi ya berarti pernah dalam perjalanan yang menjadi produk yang bersinggungan entah air, entah orang dengan fekal patogen. Oke?
tidak semua E. coli adalah non patogenik ya, karena orang menemukan beberapa bersifat patogen. Ada yang namanya enteropatogenik, itu kadang-kadang dibedakan lagi menjadi diverse adherent. Pokoknya adherence-nya atau penempalannya kaclok-kaclok, diffusely adherent E. coli. Ada juga yang nempelnya benar-benar dalam satu tempat. Itu yang enteropatogenik. Ada yang enteroinvasif, ada yang enterotoksikenik, atau yang paling terkenal mungkin enterohemorrhagic atau sitatoksik atau estek. Jadi kalau Bapak Ibu menguji dengan protokol tipikal E. coli, biasanya kita uji adalah non-patogenik. Karena untuk bisa mengetahui dia enterotoksikenik, kita harus tahu apakah dia memiliki penyakit STX-nya. Kalau dia estek, maka dia harus benar juga dia punya penyakit sitatoksik. Sehingga kalau Bapak Ibu sekarang ini sering melakukan ujian E. coli, biasanya ada bukan patogenik E. coli. Ibu mohon maaf interupsi 5 menit lagi. Oke, ini lagi. Oke, jadi sebagai indikator sebetulnya E. coli ini sudah mengalami perjalanan panjang ya. Jadi digunakan sebagai indikator higiena saat ini sahabat dan bisa dibedakan dengan fecal coliform. Satu gambar. Jadi awalnya orang menggunakan coliform utamanya. Oke, kemudian orang pengen lebih spesifik fecal coliform yang tumbuh pada 44 derajat 4,5 derajat Celcius. Lalu orang pengen lagi yang lebih, kalau bisa E. coli deh yang benar-benar. Tetapi kalau belakangan orang juga karena relevansinya terhadap patogen yang tinggi, jadi sekarang orang juga sering menggunakan indikator THC yang sebetulnya mencakup grup yang lebih besar. Oke, boleh dikit lagi. Ini adalah mungkin pada umumnya ya, mungkin banyak sekali beredar tools biasanya untuk melihat E. coli atau coliform kita melakukan uji pendugaan, kemudian melakukannya pakai burhab, kemudian konfirmasi EMD atau VMD atau overlay, kemudian di copy test pada lupus prop, kemudian identifikasi dengan yang masif pakai banyak sekali. Oke, itu sih terakhir. Nah, sebagai penutup, bisa pose ada lagi saya. Nah, oke, saya sesuai ya. Jadi kita tahu bahwa mikroba dan bakteri khususnya itu banyak banget di dunia ini. Kita manusia yang sudah belajar banyak cuma tahu seperti itu ya sudah sadari. Dan seringkali sudah mereka penting kalau nggak ada mikroba gimana caranya pakai hewan, pakai tumbuhan hilang dan jadi sangat penting. Nah saya memang kalau dia hidrolisis makanan saya jadi busuk namanya ya. Tapi sebenarnya di alam dia berperan banyak mengcapture atau mengurai banyak kotoran dalam air dan sebagainya. Nah hari ini kita belajar mudah-mudahan ada tambahan sedikit pembelajaran mengenai 3 bakteri. Yang pertama adalah Legionella, biasanya di air tapi itu bukan parameter yang penting karena yang lebih penting adalah untuk aerosolisasi tadi dari pernapasan. Bisa menyebabkan sakit yang fatal. Anisipobacillus sebaliknya itu urusan makanan, minuman khususnya sangat tahan panas, sangat tahan asam dan bisa membuat kehilangan duit kalau memproduksi minuman ini karena menjadi berbau antiseptik tadi orang yang minum tidak bikin sakit untungnya. Dan terakhir kita mengulangi dengan E. coli yang merupakan indikator penting pernah karena dia tinggalnya di usus, kok bisa ada di makanan berarti dia pernah bersinggungan dengan feses. Terima kasih banyak. Saya kalau sambungan kasih. Saya tidak ada, saya sudah selesai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Beri aplaus. Ngobrol mikrobiologi ini nanti akan mendapatkan sertifikat. Bahkan di metode lain mungkin salah satunya ada yang sampai 14 hari. Nah, dari Legionella ini terdapat 21 spesies yang teridentifikasi, di mana 26 spesiesnya itu dapat menginfeksi manusia. Mungkin salah satunya akan yang pertama mungkin matrix A, yaitu matriks di mana background mikroorganisme di dalamnya itu rendah. Lalu ada background B di mana matriks B di mana background mikroorganismenya tinggi dan yang C ini yang sangat tinggi. Lalu beberapa treatment yang harus dilakukan. Yang pertama adalah treatment
asam, treatment panas, lalu ada treatment asam, dan nanti akan ditambahkan asam HCl dan HCl dengan kombinasinya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sumbernya langsung ya, di ISO-nya itu ada di Annex D komposisinya. Lalu ada treatment untuk masing-masing matriks. Jadi di sini ada tabel yang mungkin di kanan, Bapak Ibu bisa lihat. Ada kategori matriksnya ABC, cooling tower ya, air cooling tower. Nah, dari air cooling tower ini yang pertama kita tentukan dulu, cooling tower ini berada di kategori matriks yang mana. Nah, di situ disebutkan bahwa pada tabel tersebut air cooling tower masuk ke dalam matriks D. Kita tarik garis lurus ke bawah sampai plating setelah penginceran. Lalu dari situ setelah kita tahu bahwa matriks tersebut treatment sampel sebelum kita melakukan pengujian. Nah, treatment sampel tadi ada treatment panas, asam, dan juga kombinasinya. Nah, untuk treatment panas ini kita harus sampel hasil treatment. Yang pertama metode teknik direct plating. Setelah treatment kita bisa langsung melakukan pengujian. Misalnya yang pertama adalah melasi menggunakan membran filter. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk treatment asam bisa dilakukan pada tahap ini, tahap membran filter langsung. Media agar yang digunakan BCE agar, spektif BCE agar, DPVC maupun MD. Mungkin agak berbeda dengan dua metode tadi ya, tadi direct plating, lalu ada membran filter yang langsung matriks yang kecil ya, seperti contohnya mungkin air limbah yang background mikroorganismenya tinggi. Dalam media-media tersebut akan tumbuh atau enggak. Nah, di sini jika tumbuh Legionella pada direct plating, apakah benar bakteri yang tumbuh tersebut Legionella ini beda-beda? Tergantung dari metode yang kita gunakan. Ada direct plating, penjelasan, di mana jenisnya adalah CS sampai dengan A dikali inkubasinya dia termasuk dalam bakteri aerob dengan suhu yaitu tahan terhadap panas dan juga pH. Dari metode pengujiannya adalah mendeteksi dan menghitung atau nomor 12 tahun 2019. Prosedur A yaitu cara tuang. Ada ini mungkin diawali dengan treatment untuk inkubasi, misalnya untuk produk yaitu dengan yang pertama yaitu prosedur A dengan teknik cawan tuang. Sampel hasil treatment. Prosedur filtrasi sama setelah treatment kita bisa saja dari hasil treatment tadi kita inkubasikan tumbuh tadi pada media BAT tadi kita sekulturkan dengan media umum yang pH netral. Kita harus melakukan konfirmasi lagi. Jadi kita ambil bakteri yang sudah positif tadi, kita buang, kita bisa menggunakan acuan di IFU ataupun ISO 718. Biasanya ada rumus yang bisa kita gunakan juga. Lalu untuk pernyataan hasilnya dia dalam bentuk CFU per gram per sentimeter. Pasifik Indonesia. Oh, yang tadi nih anak buahnya Pak Gatot ya? Betul. Pak Gatot. Siang menjelang sore teman-teman Bapak Ibu, teknologi yang memiliki slogan sudah alternatif namun tetap berbasis dari pembentukan inovasi yang dikembangkan oleh Diabetes. Kita tahu advance. MICA merupakan singkatan dari Microcolony Automatic Counter yang prinsip kerjanya adalah menggabungkan 3 fitur sekaligus. Yang pertama adalah machine learning. Ini artificial intelligence atau AI yang sudah semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian spesifik microbial tagging dan juga digabungkan dengan sistem optik dan juga mekatronik yang merupakan hal yang baru. Ya. Jadi di tahap pertama untuk tahapan labeling ini, Diabetes molekul akan spesifik menargetkan ya surface makromolekul yang ada di membran sel terluar. Tadi sudah dibahas bahwa membran terluar dari sel negatif itu seperti footprint. Artinya masing-masing spesies punya komposisi yang berbeda. Nah, inilah yang menjadi teknologi yang basis teknologi yang diterapkan. Ya, jadi diabetes molekul akan melabeli mikroba target spesies molekul yang sudah dilabeli. Kemudian selanjutnya di tag ya dengan clickable probe. Ini tentu kita kenal biasanya bersifat enzimatis ya, menghasilkan sinyal fluorescence yang dapat dideteksi oleh alat melalui click chemistry. Nah, basis teknologi ini sebetulnya tadi bukan merupakan sesuatu yang baru ya, karena teknologi yang sama
basis teknologi yang sama juga ternyata diterapkan di banyak metode uji yang berbeda-beda. Salah satu yang mekanisme labeling serta tagging yang tadi dijelaskan itu terjadi pada fase mikrokoloni. Ya, ini akan saya visualisasikan dengan lebih lanjut juga, yang memungkinkan prinsip ini memungkinkan terjadinya pembacaan, deteksi, dan enumerasi secara simultan. Karena konfirmasinya itu sudah dilakukan pada tahap labeling dan juga tagging. Ya. Ini dikenal oleh Diamidex dengan prinsip Pasteurian Culture 2.0. Nah, yang 1.0-nya seperti yang ada di layar yang saya tampilkan. Jadi yang 1.0 ini sebetulnya yang sehari-hari kita lakukan, gitu ya. Jadi untuk mengamati mikroba atau mikroorganisme yang tumbuh atau yang mungkin terdapat pada sampel yang sedang kita analisa, kita memerlukan tahap-tahap berikut. Ya, kita perlu inokulasi, kemudian kita memerlukan waktu hingga sel tersebut mereplikasi dirinya cukup banyak sampai bisa teramati oleh mata dan menghitung mikroba pada fase mikrokoloni. Ya. Penghitungannya ini juga didasari dengan atau dilengkapi dengan proses labeling dan tagging, sehingga memang yang terhitung dan yang terdeteksi itu betul-betul hanya bakteri target dan dengan satuan CFU. Ya, jadi comply-nya dengan regulatory itu sudah jelas, satuannya juga sama. Ya. Jadi di sini tidak diperlukan atau dalam hal ini saya tidak menjustifikasi bahwa metode alternatif ini bisa menggantikan metode standar. Tapi yang terjadi adalah metode alternatif yang dikembangkan Diamidex itu tetap berdasarkan pada metode standar. Ya. Jadi ini metode yang dikembangkan Diamidex itu shortcut. Ya. Dari yang tadinya kita harus menunggu hingga koloninya teramati secara visual, ini kita cut di fase mikrokoloni. Karena itu slogannya adalah make the invisible visible faster. Jadi membuat sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat dengan lebih cepat. Seberapa cepat teknologi ini sebetulnya bisa memangkas waktu gitu ya antara metode konvensional dengan metode alternatif yang dikembangkan oleh Diamidex. Ini sebetulnya relatif akan sangat bergantung pada parameter bakteri apa yang sedang atau akan kita uji. Sebagai ilustrasi, ini adalah visual interpretasi yang dilakukan atau dibaca oleh Mica Advance. Ini adalah parameter uji yang paling cepat, ya, yaitu untuk Escherichia coli. Ini hanya membutuhkan masa inkubasi hanya 6 jam. Jadi E. coli ini dianggap cukup memerlukan waktu 6 jam inkubasi untuk mencapai akan melewati pembahasan dasar mengenai siapa dia, dalam hal ini siapa itu Legionella, kemudian detail-detail lainnya itu saya rasa sudah kita dapatkan dengan jauh lebih komprehensif ya oleh para pakar yang ahli di bidangnya. Jadi saya akan skip part ini. Saya akan lanjutkan. Nah, saya akan loncat langsung ke flowchart ya. Untuk Legionella kebetulan juga baru disampaikan sama Bu Lisa bahwa ISO 11731 mempertimbangkan jenis sampel yang berbeda berdasarkan konsentrasi mikrofloranya, kemudian treatment yang berbeda-beda dengan juga kombinasi media yang juga berbeda-beda. Di decision matrix di annex berapa bisa di anneksnya itu di situ tertera ada 14 prosedur yang berbeda yang harus dipilih oleh lab yang akan melakukan pengujian Legionella. Ya. Nah, teknologi metode yang dikembangkan oleh Mica Advance by Diamidex itu hanya memerlukan satu metode yang straight line. Jadi tidak lagi bercabang sesuai dengan jenis sampelnya, sesuai dengan jenis medianya itu tidak. Jadi izin saya sampaikan bahwa ISO 11731 memerlukan masa inkubasi awal 10 hari, kemudian ketika ada pertumbuhan kita memerlukan konfirmasi hingga 5 hari ke BCYI agar dan BCYI agar tanpa L system. Ya, dan tadi kita sudah sama-sama disampaikan bahwa Legionella pneumophilia merupakan slow grower.
Itu membuat pengamatannya memang harus kita selesaikan sampai waktu maksimal yang dianjurkan. Ya. Sedangkan teknologi Mica Advance yang membaca pada fase mikrofon 31 dengan Mica Advance, di sini targetnya berbeda, di mana ISO 11731 seperti halnya Permenkes nomor 2 tahun 2023 itu sebetulnya menargetkan Legionella SP. Sedangkan Mica Advance dalam hal ini fokusnya adalah Legionella pneumophila. Ya. Untuk media kulturnya, kita tahu ISO 11731 itu menjabatnya akan mendeteksi Legionella pneumophila. Legionella SP atau bahkan non Legionella itu tidak akan terbaca oleh Mica Advance. Saya akan lompat ke flowchart. Di mana untuk Alisi Bacillus sendiri metodenya itu merujuk ke IFO MM12 tahun 2019 dari International Food Ages Association. Sedangkan di sini juga dibandingkan dengan metode yang dikembangkan sendiri oleh Diamidex. Nah, untuk IFO MM12 sendiri ini menggunakan media kultur PAT growth untuk enrichment dan PAT agar untuk inovasinya. Kedua media ini juga digunakan di Mica Advance. Karena tadi sama-sama berbasis kultur, maka penggunaan media kultur di sini tidak hilang subkultur untuk purity check terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan tes konfirmasi biaya. Sedangkan untuk metode Diamidex sendiri, lagi-lagi tagging dan labeling pun sama, dia menargetkan Aliciplobacillus yang guaiacol producers, namun dengan tahap konfirmasi. Sedangkan Mica Advance sebagai Diamidex tidak memerlukan konfirmasi akhir. Tersertifikasi awal saya karena mungkin standar metodenya juga tidak E. coli, di mana singkatnya E. coli ini merupakan metode uji yang juga tersedia di Mica Advance dengan waktu inkubasi yang paling cepat, di mana dia hanya butuh waktu 6 jam. Jadi artinya untuk uji E. coli menggunakan metode Diamidex ini bisa didapatkan hasilnya di hari yang sama pada kedatangan sampel. Artinya same day result tanpa mengorbankan metodologi yang baru, karena di sini sama masih menggunakan basis metode yang sama. Namun konteksnya dalam hal ini pembandingnya atau metode standar yang menjadi dasarnya adalah ISO 9308-1 yang juga disadur oleh SNI 3554 untuk pengujian E. coli pada AMDK. Ya, jadi ini untuk air minum dalam kemasan kalau di Indonesia. Tahapannya sama, kurang lebih diawali tentu dengan sampel filtration, kemudian inokulasi di media chromatic coliform agar yang tadi pagi kita sudah sama-sama tahu komposisinya, gitu ya, harus seragam dan sebagainya. Kemudian untuk di ISO 9308 ini memerlukan masa inkubasi selama paling tidak 21 hari plus minusnya 3 jam. Jadi 18 sampai 24 jam. Baru kemudian bisa kita amati sebagai E. coli ataupun coliform. Dan tadi pagi kita dari sesi pertanyaan kita sama-sama bisa dapatkan bahwa di sini memang keanekaragaman bakteri yang muncul ternyata masih cukup tinggi. Ya, dibuktikan ternyata koloni yang warnanya mirip-mirip E. coli gitu ya, kemerahan, setelah dikonfirmasi ternyata dia bukan E. coli ternyata gitu ya. Karena memang tahapan uji pada media kultur itu tetap perlu kita lakukan konfirmasi sebagai langkah yang sifatnya komplementer atau pelengkap seperti itu. Nah, sedangkan di metode yang dikembangkan oleh Diamidex, Mica Advance by Diamidex, lagi-lagi dengan basis teknologi tagging and labeling, ini akan hanya menandai sel dari Escherichia coli. Ya. Jadi dengan konteks ini maka sobat komik lagi-lagi di sini tidak diperlukan tahap konfirmasi, karena konfirmasinya sudah dilakukan pada tahap tagging and labeling. Ya, di sini inkubasinya pada dasarnya hanya butuh 5 jam 30 menit, namun untuk tagging reagentnya memerlukan masa inkubasi tambahan selama 30 menit. Karena itu waktu totalnya menjadi hanya 6 jam. Dan lagi-lagi pembacaannya dilakukan oleh Mica
Jadi ini adalah tabel singkat komparasi dari ISO 9308 dengan MICA Advance untuk Escherichia coli, di mana waktu analisanya itu tereduksi dari 24 jam, let's say 24 jam menjadi hanya 6 jam. Jadi Sobat Momik, sampel datang pagi hari, siang sudah di AOAC-nya. Jadi penting untuk kita sama-sama tahu bahwa metode ini masih dalam proses validasi. Namun berdasarkan scientific report atau studi internal yang dilakukan oleh Diamidex, parameter-parameter inilah yang bisa saya sampaikan highlight-nya, terutama untuk inclusivity dan juga exclusivity. Di mana inclusivity ini nilainya 100%, artinya MICA Advance memberikan hasil positif untuk di sini ada 27 strain yang berbeda yang dipakai untuk pengujian. Nah, sedangkan untuk exclusivity ini nilainya 86%. Ya. Angka ini didapatkan dari 29 strain yang diuji, yang saya akan sampaikan kesimpulan akhir di slide selanjutnya. Tapi saya mau Sobat Momik semua untuk melihat posisi MICA Advance pada kebutuhan industri. Ya. Jadi kalau kita buat diagram mikrobiologi modern di zaman sekarang, jadi MICA Advance ini sekedar rapid test. Ya. Jadi yang selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk kita transisi ke fase ini, membran filtration. Jadi tahapannya saya akan melakukan filtrasi membran di sini. Kemudian membran ini nantinya akan diinokulasikan ke media PCYE. Ceritanya ya ini bukan benar. Ceritanya PCYE agar yang di permukaannya sudah saya overlay dengan reagent labeling. Ya. Jadi kalau di ISO antara membran dengan media itu langsung nempel, sedangkan di MICA Advance itu ada perantara. Jadi membran, reagent, baru medianya. Ya. Kemudian tentu di sini inkubasi kita skip, ya kita nggak mungkin nunggu 2 hari kan, Pak di sini sampai sore aja. Oke, nah setelah inkubasi 2 hari ini, langkah selanjutnya adalah tagging. Ya, jadi Legionella sudah dilabeli 2 hari di fase mikrokoloni, tagging dengan menggunakan reagen yang berbeda. Setelahnya dicuci untuk menghilangkan kelebihan tagging reagen yang mungkin akan mengganggu pembacaan di MICA Advance. Nah, baru setelahnya kita akan sama-sama mengamati bagaimana MICA Advance ini melakukan interpretasi pembacaan secara otomatis dan juga simultan. Oke, untuk case ini saya butuh asisten C untuk pegang mic. Melakukan filtrasi ini tentu saya tidak menerapkan teknik aseptis ya, mudah-mudahan dianggap aseptis ceritanya. Ya ceritanya. Oke. Di sini saya akan melakukan filtrasi. Nah, langkah filtrasi yang dianjurkan oleh Diamidex volumenya bervariasi tergantung kebutuhan kita. Namun di sini treatment yang diperlukan adalah acid treatment yang dilakukan di dalam funnel seperti itu. Jadi tetap memerlukan treatment tapi terbatas hanya pada acid treatmentnya saja. Oke. Nah, sambil menunggu filtrasinya selesai, yang akan saya lakukan adalah mengoverlay media IPPC agar yang dibutuhkan di pengujian Legionella dengan 450 mikroliter reagent labeling. Ini adalah juga micropipette terbaru yang kami rilis. Untuk teman-teman yang mau hands on, tentu silakan bisa dicoba di booth kami yang sudah terpasang di area 8. Ini paket bundling beda Pak? Ini micropipette digital terbaru kami. Oke. Bundling enggak? Bundling
Negotiable lah ya Pak ya. Itu opsi yang bagus part time. Jadi gitu. Oke. Reagent labeling ada di sini SL25A, kita butuh sebanyak 450 mikroliter yang selanjutnya akan dioverlay di permukaan BCDE atau maaf IPPC. Dulu saya masih yang muter-muter gitu tuh, pro gitu ya. Sekarang pakai itu langsung. Yup. Oh, one push button. Dulu ingatnya di lab tuh gitu muter-muter gitu ya. Atau masih ada yang pakai balok? Tuh kayaknya ya itu artefak sekali gitu. 150 mikroliter di pipet di atas permukaannya. Lalu selanjutnya saya akan ambil membran yang sudah difiltrasi oleh sampel dan sudah dilakukan acid treatment dengan menuangkan 20 ml larutan pH 2. Tadi Bu Lisa jelaskan larutan asamnya hubungan antara HCl dengan HCl. Ini sini Mas. Jadi reagent yang sebelumnya saya overlay, ini saya letakkan membran tepat di atasnya. Ini. Di tahapan ini memang kita sama seperti membran filter pada umumnya, kita sebisa mungkin harus menghindari terbentuknya atau terperangkapnya gelembung di antara membran filter dan juga media. Nah, di tahap ini kita siap untuk inkubasi di suhu yang sesuai selama hanya masa waktu 2 hari saja. Jadi setelah 2 hari kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tagging atau penambahan tagging. Saya lakukan di sini adalah dengan menambahkan tagging reagent SL25B yang akan bereaksi dengan quick chemistry terhadap surface makromolekul yang sudah terlabeli di tahap sebelumnya. Nah, reagent ini dia berkata yaitu absorbent pads. Di sini saya letakkan absorbent pads-nya terlebih dahulu. Ini absorbent pads tersedia atau termasuk dalam paket pembelian juga. Dia lebih kurang adalah kertas selulus. Kalau untuk part-part yang consumable parts itu juga nanti disediakan ya? Tersedia dalam paket. Nah, kemudian yang akan saya lakukan di sini adalah tambahkan tagging reagent sebanyak 500 mikroliter ke permukaan dari absorbent pads. Jadi larutan tagging reagent ini berwarna biru yang nantinya akan membasahi absorbent pads. Kita tambahkan langsung, dia akan spreading. Untuk kemudian setelahnya kita memindahkan membran filter yang dari PPPC agar ke atas permukaan pads yang sudah kita tambahkan reagent tagging tadi. Supportnya plastik jadi lebih. Kalau media biasa nggak selain gitu. Oke, nah membran filter ini diletakkan tepat di atas absorbent pads yang sudah dibasahi dengan reagent tadi. Nah, di tahap ini kita siap melakukan tahapan selanjutnya, yaitu proses inkubasi, tagging incubation selama
hanya 15 menit. Oke, jadi didesain sedemikian rupa untuk memudahkan user melakukan analisa pada banyak sampel sekaligus. Ini satu tray kapasitasnya 6 membran dan di sini tersedia 6 tray dalam satu rak gitu ya. Jadi total ini maksimal untuk 18 membran yang berbeda untuk bisa dilakukan inkubasi sekaligus. Nah, setelah proses tagging incubation 15 menit ini selesai, membran masih harus melewati satu tahap lagi sebelum pembacaan ke Mica Advance, yaitu adalah proses pencucian untuk menghilangkan kelebihan tagging region. Lagi-lagi proses pencucian ini hanya ada untuk pengujian Legionella saja. Di sini saya memindahkan sampai alat ini. Membran filter ini tidak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan carrier. Nah, di sini kita bilangnya kaset. Jadi kaset ini bentuknya bulat menyerupai bentuk dari membran filter yang akan menjadi carrier untuk dia masuk ke dalam instrumen Mica Advance. Ini ada kasetnya dan ini ada covernya. Seperti itu. Nah, sebelum diletakkan membran dalam prosedur dyeing index dijelaskan kita perlu menambahkan air steril ke atas permukaan kaset sebanyak 150 sampai 300 mikroliter agar filter atau membran filter menempel secara sempurna di atas kaset. Oke, jadi ini sudah saya setting untuk dispense sebanyak 150 mikroliter. Jadi 50 mikroliter dikali 3. Dispensing ini kita tidak perlu pengambilan secara berulang. Oke. Ini saya menuangkan air di atas permukaan kaset. Membran filter yang sudah dicuci di washing bench ke atas permukaan kaset. Ini diletakkan di atas permukaan kaset yang sudah dibasah. Oke, untuk kebutuhan demo saya akan menambahkan 2 membran lainnya untuk melihat perpindahan otomatis yang akan dilakukan oleh Mica Advance. Nah, kaset ini perlu kita cover untuk masuk ke Mica Advance. Dan di sini sebetulnya ada satu tahapan yang terlewat oleh saya, yaitu proses finding atau identifikasi jenis sampel untuk terkoneksi ke masing-masing kasetnya, karena ini tentu penting agar masing-masing sampel itu tidak tertukar antara sampel A harusnya ke kaset A, sampel B ke kaset B dan seterusnya. Itulah kenapa kalau diperhatikan mulai tagging tray, kemudian ada kaset holder dan housing bench, itu semuanya diberikan penomoran ya, untuk menjaga dan mengingatkan pengguna agar tidak tertukar antara sampel 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tahapan yang sebenarnya harus terjadi sebelum pemindahan membran ke kaset adalah selama 15 menit menunggu pencucian,
kita bisa setting alat, ya. Jadi setting alatnya. Oke. Nah, jadi monitor yang di sini akan menampilkan hal-hal yang saya lakukan di sini. Username dan password di sini. Pengujian yang tersedia Legionella pneumophila, Cyclobacillus guaiacol positif dan juga Escherichia coli. Di sini kita akan pilih Legionella pneumophila. Nah, di sini protokolnya juga ditampilkan di layar. Di sini kalau dibaca dengan melakukan scan terhadap barcode yang menempel di kaset. Itu jadi di layar akan dengan barcode yang menempel di kaset nomor 2. Untuk saya repeat juga di sampel selanjutnya 1000 mili atau 1 liter kan untuk loading kaset ke dalam Mica Advance. Nah, di sini tahapannya adalah kaset akan kita masukkan ke kabin yang sebelah kiri. Pembacaannya akan dilakukan di modul reader di tengah. Lalu kaset yang sudah terbaca akan otomatis pindah ke kabin yang bagian kanan. Nanti interpretasi hasilnya akan saya tampilkan lagi di layar ya. Oke. Di sini di layar barulah kita klik start membrane analysis. Oh, sorry. Nah, di tahap ini alat akan menjalankan pembacaan secara otomatis dan simultan. Boleh fokus ke sini, Mas? Nah, membrannya tadi berpindah satu, sedang dibaca di modul reader di bagian tengah, untuk kemudian berpindah ke kabin yang di kanan. Satu kaset kira-kira membutuhkan waktu pembacaan sekitar 1 menit hingga 1 menit setengah, dan kapasitas maksimal tumpukan kaset di sini adalah 18 kaset. Jadi untuk 18 membran filter yang berbeda sekali jalan itu butuh waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Setelahnya membran kaset akan berpindah, yang sudah terbaca akan berpindah ke dari CFU kurang dari 1 CFU per liter. Ya, tentu aneh ya kalau positif. Nah, kalau angkanya seperti ini, maka kalau kita klik di sini dan kemudian kita ingin tahu penampakan membrannya, itu tidak ada yang muncul, ya. Karena dianggap tidak ada mikrokoloni yang terdeteksi dari membran filter. Nah, di sini kami sudah punya data pembacaan real untuk pengujian Legionella pneumophila, Cyclobacillus dan juga Escherichia coli menggunakan strain culture. Di sini contohnya adalah untuk Legionella pneumophila dengan sampel reference B23. Di sini kita bisa melihat seperti inilah visualisasi dari mikrokoloni yang terbaca atau terreveal sebagai rangkaian proses hasil dari rangkaian proses labeling, tagging, washing Legionella dan juga pembacaan dengan sistem otomatis dan juga simultan. Jadi mikrokoloninya secara visual terbaca sebagai lingkaran kecil berwarna biru yang sebetulnya ini adalah hasil dari pengolahan machine learning tadi atau artificial intelligence yang built-in dalam Mica Advance. Hanya kepadamu, oh dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku yang begitu tulus satu untukmu. Tinggi langit setinggi kasih yang Sarang